Assalamualaikum. Nah, sebelum kamu menonton channel ini, sebaiknya kamu tekan lonceng karena nanti ada video-video yang terbaru dari saya, kamu akan mengetahuinya. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Saya di sini sangat baru untuk mengetahui dunia YouTube atau channel YouTube. Jadi mohon maaf ya kalau saya banyak salah-salah kata atau channel yang kurang bagus. Nah, saya Putri Ariska sini akan menjelaskan sumber data kependudukan di Indonesia secara umum. Nah, pernahkah kamu berpikir tentang jumlah penduduk di daerah kamu atau kota kamu, bahkan di Indonesia? Nah, di Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Tidak hanya jumlah penduduk Indonesia yang sangat tinggi, luasnya negara Indonesia juga menyebabkan banyak sekali hal-hal yang harus didata, baik untuk keperluan negara maupun keperluan bidang-bidang umum lainnya. Nah, untuk mendapatkan data yang diperlukan tersebut, tentu harus dilaksanakan sensus. Sensus kadangkala juga disebut cacat jiwa atau proses mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota sebuah populasi, tidak hanya populasi manusia. Sensus digunakan untuk demokrasi atau pemilu. Pengumpulan pajak juga digunakan dalam ilmu ekonomi. Di Indonesia terdapat beberapa macam sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Di antaranya yang terbesar seperti sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Sensus penduduk pada umumnya dilaksanakan pada tahun yang berakhir 0 atau 0 dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, dengan adanya sensus negara dapat mengetahui berbagai hal tengah terjadi di negaranya dengan spesifik dan tertulis. Berkaitan dengan penduduk, tentu juga dilaksanakan sensus penduduk, di mana sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, seperti tunawisma, anak buah kapal Indonesia, atau manusia yang orang perahu. Untuk mengetahui dalam kependudukan mengumpulkan data pada umumnya ada 3 sistem pengumpulan data, yaitu seperti 1. Cacat jiwa atau sensus penduduk. 2. Registrasi penduduk. 3. Sumber survei penduduk. Nah, di mana ketiganya ini sangat penting untuk kita mengetahui mengumpulkan data-data penduduk di Indonesia. Manakala ada kelemahan dan keunggulan sumber data kependudukan. Kelemahan yang dapat terjadi dalam penggunaan sumber data penduduk adalah data yang dihasilkan tidak akan representatif bila terjadi kesalahan dan pengambilan sampel. Selain itu, biaya yang dihabiskan untuk mencari data kependudukan mahal, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mencari data tersebut. Dan sedangkan keunggulan dari adanya sumber data kependudukan antara lain dengan adanya sumber data kependudukan dapat ditelah oleh para penelitian dari segala bidang dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di antara masyarakat suatu dengan bidangnya masing-masing. Nah, di sini sangat jelas kita mempelajari tentang sumber data kependudukan di Indonesia secara umum. Bahkan sangat penting kita mengetahui
besarnya kependudukan di Indonesia ini. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata-kata, saya mohon maaf karena tak sendiri kan, saya baru belajar. Nah, semoga channel ini bermanfaat untuk kamu semua. Kita bersama agar sama-sama mengetahui jumlah penduduk kita di Indonesia ya. Salam sejahtera dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.